makan siang, makan malam. Lainnya tetaplah ikan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para audiens, gimana kabarnya? Sehat? Apa ada yang sakit? Atau ada yang sakit hati? Semoga yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah bisa dapat jalan keluarnya. Kalau nggak ada jalan keluarnya, kita aja yang jalan-jalan bareng. Nah, jadi berdirinya kita di sini mengakhiri bakat kita berdua nih, yaitu public speaking. Public speaking itu apa sih? Public speaking itu bicara depan umum. Kali ini kita bakal membahas tips and tricks belajar supaya nggak cepat bosan. Siapa nih di sini yang mau pintar, angkat tangan. Pada mau semua ya? Oke. Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai acara ini. Yang pertama, aku bakal share yang namanya kesalahan dalam belajar. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita itu salah dalam belajar. Belajar itu ada tipsnya. Jadi, apa kesalahan kita? Yang pertama, kita terlalu fokus ke tujuan kita. Siap fokus ke tujuan aja ini sebenarnya salah banget. Banyak orang yang fokus pada hal yang salah. Fokusnya ke tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Aku ngerti kok, setiap orang pengen sukses, tapi punya tujuan aja belum cukup. Solusinya apa? Lupakan goals, usahakan sistem. Goals itu apa? Goals itu adalah hal yang ingin kita capai, sementara sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. Diminta tolong salah satu kawan ini di sini pegang bayu. Aku harus ini nanti, aku harus bisa ini. Mending kita mikir, saya gimana kalau aku ngelakuin ini supaya nanti bisa dapetin itu. Gitu. Miring kayak gini. Belajar terus setiap hari. Hah? Kok bisa? Salahnya gimana? Belajar itu emang bagus banget. Tapi kalau terus-terusan belajar, lama-lama kita bakalan ikut bosan kan? Sejarah kan gini, kamu akan kali setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jangan bosan kan akan harus tertarik terus? Enggak. Jadi kita tuh jangan belajar terus, duduk juga istirahat. Solusi biar kita nggak cepet bosan saat belajar, pakai teknik Pomodoro. Ada yang tahu teknik Pomodoro? Gak ada ya? Gak ada yang tahu teknik Pomodoro? Oke, buat yang nggak tahu teknik Pomodoro ini adalah kita belajar, terus istirahat, belajar lagi, istirahat lagi. Contohnya kayak gini, kita belajar 30 menit, terus istirahat 5 menit, lanjut belajar lagi 30 menit, istirahat lagi 5 menit, terus aja kayak gitu. Lalu kesalahan belajar yang ketiga adalah belajarnya pas tes ulangan doang. Siapa yang belajar pas tes ulangan doang? Sama aja. Dulu aku sering banget pas SD belajarnya mau tes ulangan doang. Terus giliran masuk SMP
Jadi sepulang sekolah aku pelajari lagi yang tadi dijelasin guru. Buka buku lalu baca 2-3 paragraf doang. Good is okay. Yang penting ada materi yang kamu cicil untuk persiapan belajar besoknya. Ini juga berguna banget kalau misalnya ada ulangan harian. Oke, itu aja kesalahan-kesalahan dalam belajar dan solusinya yang kami beritahu dan jelaskan. Selanjutnya kita bakal ke bagian kedua, yaitu tips and trik belajar yang kami gunain. Tips yang pertama menggunakan metode storytelling. Di sini ada yang tahu metode storytelling? Oke. Jadi buat yang nggak tahu storytelling itu mengubah materi yang kita pelajari jadi sebuah cerita sederhana. Ini ngebantu banget buat kita ngapalin materi yang banyak banget. Tips belajar yang kedua, pakai metode teaching someone else. Jadi cara gunain metode ini adalah dengan cara ngajarin ke orang lain materi yang kita udah pelajari. Gak harus ngajarin ke orang lain, kita bisa ngajarin ke benda mati atau hewan peliharaan kamu, misalnya kayak biar kucingnya pintar. Metode ini membantu kamu untuk menyederhanain ide-ide kompleks daya ingat kamu terhadap materi tersebut. Tips yang ketiga yaitu reverse learning adalah mulai belajar dengan cara membaca pertanyaan di akhir bab atau bagian-bagian bab sebelum mempelajari suatu materi. Ini bakalan bantu otak kamu buat siap-siap sebelum mempelajari materi tersebut terlebih dalam. Tips yang keempat, buat suasana belajar yang asik. Terkadang pas di tengah-tengah belajar kita pasti merasa bosan kan? Ya kan? Nah, solusi dari aku, kita bisa pakai metode belajar ala antagonis. Jadi kita tuh belajar kayak seolah-olah kita tuh ada dendam sama orang. Jadi kita bakal ngatain, aku bakal balas dendam ke kamu dengan nilai aku. Ini tuh asik banget. Terus pas aku ngadepin kesulitan, aku bakal bilang ke diri sendiri dengan sikap antagonis yang sombong. Aku bilang, "Cih, ini tidak seberapa dengan rasa sakit yang kurasakan karenanya." Percaya deh, itu seru banget. Wah, jadi kayak ada kesan drama-dramanya ya. Nah itu, kayak malah drama sama belajar, kayak di film-film. Kalau aku ganti suasana belajar pakai musik. Pakai musik. Iya, biasanya aku belajar sambil dengerin musik supaya suasananya nggak kaku dan bikin fokus. Kalau ada yang ngeganggu, biasa juga muter lagu tanpa liriknya atau pakai ringtone yang tenang dan lambat. Tapi usahakan musiknya jangan kekencengan ya. Yang ada bukannya belajar, nanti malah nyanyi. Wah itu pernah kejadian itu biasanya aku kalau belajar pakai musik itu pasti bisa nyanyi. Tapi kalau misalnya kalian mau gunain tips yang kayak ini belajar sambil muter musik, misalkan jangan muter lagu galau ya. Soalnya nanti yang ada bukannya keinget materi malah keinget kenangan bersama dia. Itu aja tips and trik belajar dari kami. Semoga membantu kegiatan pembelajaran kalian. Kami akhiri. Wabillahi Terima kasih dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.